Shalom adik-adik. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kakak mau tes ya. Adik-adik nanti kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab yes ya. Kakak-kakak juga ikut ya. Oke. Anak sekolah minggu? Yes. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu? Yes. Oke. Kakak mau ingetin lagi nih untuk adik-adik di rumah. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran kalian. Masih inget kan caranya? Jangan lupa ya. Lalu kakak juga mau ingetin untuk adik-adik, selama ibadah kita tidak boleh apa Kakak Murni? Tidak boleh makan. Tidak boleh apa lagi Kakak Nova? Tidur. Dan sambil main handphone. Oke, adik-adik juga yang sebelum kita mau mulai ibadah, adik-adik boleh siapkan dulu persembahan dan Alkitabnya ya. Jangan lupa untuk disiapkan supaya adik-adik bisa lebih memudahkan adik-adik beribadah. Oke, sekarang kita mau berdoa, siapkan hati dan pikiran. Doa dipimpin oleh anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu, walaupun hanya dari rumah. Tolong agar setiap dari kami bisa menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau angkat pujian. Dikepak-kepakan tangannya sambil bangkit berdiri. Kita sekarang mau berdoa, kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau berdoa, lipat tangannya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan warta yang akan dibawakan oleh Kakak Rosmaida Sinambela. Shalom adik-adik. Warta sekolah minggu hari ini 11 Oktober 2020.
Tema minggu ini adalah Aku Mau Berubah. Kita tetap mengumpulkan persembahan melalui orang tua dan diserahkan kepada Sintua Lunggu atau WA Group orang tua. Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai hari ini 11 Oktober sampai 18 Oktober 2020. Adik-adik untuk mengumpulkan tugas orong sama video, batas waktunya sampai hari Jumat. Untuk adik-adik, marilah kita saling mendoakan supaya kita semua jauh dari virus corona. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Demikian warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami anak-anak sekolah minggu sampai hari ini. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Amang akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ingin mengajarkan kita bagaimana cara kita agar kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena melalui komunikasi kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan kita, maka akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti topik
yang diberikan kepada kita pada minggu ini adalah mengenai mau berubah. Tentu perubahan itu adalah bergerak dari satu titik ke titik lain. Misalkan dari yang malas menjadi yang rajin. Misalkan dari yang suka melawan menjadi orang yang menjadi penurut. Misalkan dari yang suka marah-marah menjadi orang yang sabar. Itulah namanya perubahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menceritakan ketika Yesus berdoa. Nah, ketika dia berdoa, tiba-tiba berubahlah wajahnya. Wajahnya menjadi penuh cahaya bersinar sekali. Dan bukan hanya itu, bajunya pun, jubah Yesus pun bersinar. Semua sinar itu adalah kemuliaan Allah. Kenapa Yesus menjadi berubah penuh sinar tubuhnya? Apakah karena dia dilampuin? Bukan. Tetapi karena Yesus itu berkomunikasi dengan Bapaknya. Yesus berhubungan dengan Bapaknya. Yesus mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapaknya. Sehingga terjadi perubahan dan dia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dia bersinar begitu rupawan. Dia bersinar begitu terangnya. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, perubahan dapat terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan kita. Perubahan dapat terjadi ketika kita mempunyai hubungan dengan firman Tuhan. Nah, Amang mau tanya, siapa yang suka membaca firman Tuhan? Siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang suka menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan? Hanya firman Tuhanlah yang merubah kita, yang mampu merubah kita, dan yang dapat memperbaiki diri kita. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, siapa yang mau berubah? Tentu semua kita mau berubah kan? Mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Mau berubah menjadi orang yang lebih manis. Mau berubah menjadi orang yang lebih hebat. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, untuk merubah itu kita harus berhubungan dengan Bapa kita. Kita harus berhubungan dengan firman Tuhan. Kita harus berhubungan dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu sekarang Amang ingin mengingatkan kepada kita semua, baiklah kita mulai bersekutu dengan firman Tuhan. Pagi-pagi baca ya firman Tuhan. Gak perlu banyak, 1 ayat saja kita membaca setiap hari. Dan itu pasti merubah kita. Yang tadinya kita malas, kita pasti menjadi rajin. Yang tadinya suka melawan orang tua, kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan terus, pasti kita menjadi penurut terhadap orang tua kita. Yang tadinya kita itu tukang marah, suka berantem, kalau kita selalu berhubungan dengan firman Tuhan, pasti kita menjadi anak yang baik, yang sabar, yang tidak suka berkelahi. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, perubahan itu hanya didapat melalui firman Tuhan. Mulai sekarang janji ya, kita membaca firman Tuhan. Kita bersekutu dengan firman Allah dan kita membiasakan diri kita dengan firman Tuhan. Dan ingat, melalui firman Tuhan kita akan diperbaiki, melalui firman Tuhan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan tugas-tugas dari kakak-kakak guru sekolah minggu, mulai dari horong 1A atau horong kecil sampai dengan horong 3. Kita dengarkan ya. Shalom adik-adik. Tugas hari ini Kakak Nova memberikan adik-adik videokan kegiatan kalian, adik-adik sekolah minggu. Contohnya adalah ketika kalian main permainan yang ada di rumah, kalian benahi atau kalian bereskan ke tempatnya biar rapi. Nanti dikirim ya videonya ke grup orang tua atau ke Kakak Nova. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tugas kalian minggu ini adalah videokan diri kalian dengan simbol salib atau foto gambar Tuhan Yesus.
Lalu sambil kalian berkata, aku mau berubah. Dan jangan lupa kirimkan videonya ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tugas minggu ini buat orang tua membuat gambar Tuhan Yesus di atas gunung batu. Lalu diwarnakan sebagus mungkin ya adik-adik. Kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tugas kalian kali ini adalah kalian berdoa di rumah kalian masing-masing, lalu minta sama Tuhan, berjanji sama Tuhan bahwa kalian ingin sekali berubah. Nah, video kalian sedang berdoa, kirimkan ke grup orang tua. Jangan lupa di video ini ya, ketika kalian sedang berdoa, papa sama mamanya bantu adik-adik sekolah minggunya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kerjakan ya, dan mengerjakan tugas itu dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Selamat berubah dan selamat mengerjakan tugas. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, terlebih di dalam mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu agar kami menjadi anak-anak yang baik, agar kami bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati gereja kami Tuhan, dan berkati kami semua, terlebih di dalam menghadapi pandemi ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Aku Mau Ikut Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus,
Itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.